Paket lu nih. Wih, belanja mulu. Banyak duit lu ya, Liv ya? Iya jelas. Lihat. Oh, silau. Mahal tuh ya? Diamond nih, berlian. Ya, banyak duit ya? Oh iya, of course, jelas. Kok belanja mulu sih, Liv? Ini apaan lagi nih? Sekarang baru beli. Skincare? Apa? Mau pakai juga? Mau dong, gua dong. Sini nih. Jelasin. Beli sama-sama. Sini. Menurut lu deh ya, lihat sini. Bagusan yang atas ini atau yang bawah sini? Belanja mulu lu. Ini perasaan baru tadi pagi gue naruh paket lu di sini. Kamu beli apa lagi sih, Liv? Lu harus dengerin gue. Ini bagus banget nih dan ini tuh diskonnya 50%. Iya, gue tahu. Tapi apa emang harus pas ada diskon terus lo harus belanja? Liv, Harus. Udah, lu keluar dari situ. Enggak. Banget. Jangan, Liv, jangan Pokoknya. Liv, jangan dipencet check out, oke? Wise people, hari-hari ini banyak orang ingin tampil keren. Untuk itu, mereka juga ingin memiliki barang-barang mewah untuk mereka berpenampilan keren. Jika dipaksakan dalam kondisi keuangan yang tidak cukup, keadaan ini akan menjadikan seorang jatuh dalam berbagai kesulitan, terutama kesulitan keuangan. Uang kalau tidak dikendalikan dengan baik, kita akan selalu berkekurangan. Bahkan punya potensi untuk merusak hubungan di dalam keluarga. Dan akhirnya banyak orang yang terjerat dalam berbagai tindakan kejahatan karena masalah uang. Berita baiknya, uang bisa dikelola dengan baik dan menjadi hamba yang baik. Dengan syarat kita bisa mengendalikan cara kita mengelola keuangan kita. Selama 30 menit ke depan, kita akan membahas bagaimana mengelola keuangan dengan baik dan sesuai dengan ajaran daripada firman Tuhan. Dan hanya ada di Jawaban Marketplace. Dalam hidup ini, kita harus bisa membedakan antara need and want. Iya, jadi buat kami sebenarnya frugal living itu ya sebenarnya kita belajar untuk tetap hidup sederhana gitu ya. Mungkin kita juga mau tanya sama Claudia tentang bagaimana kalian memprioritaskan budgeting kalian. Kita belajar banget bahwa pengelolaan uang yang baik bukan hanya meningkatkan kualitas hidup kita, tapi juga bisa menghindarkan kita dari berbagai kesulitan. Halo Wise People, kembali lagi bersama saya Olivia Dan saya Prima. Saya Yungki Setiawan di Jawaban Marketplace. Jawaban Marketplace adalah tempat di mana wise people bisa mendapatkan perspektif yang tepat seputar dunia karir dan pekerjaan. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu money management. Bagaimana mengelola uang yang baik dan benar. Dan tentunya bersama Coach Yungki. Nah, setelah video tadi menjadi sebuah ilustrasi nih buat kita nih, kalau misalnya money management atau pengelolaan keuangan yang nggak baik, bisa jadi seperti itu tuh. Ya. Nah, gimana tuh? Kita jadi punya pertanyaan untuk Pak Yungki, Ya. kayak gimana ya untuk mengatasi hal-hal tersebut gitu. Soalnya kita anak-anak muda nih nggak pengen sampai hal-hal tersebut terjadi sama kita. Kayak ada hutang sana sini, mungkin ada pinjol, kredit macet, betul. mungkin terus bingung bayarnya gimana gitu. Gimana tuh Coach? Dalam menjalankan kehidupan kita itu memang diperlukan satu perencanaan. Ya, berbagai hal, termasuk juga perencanaan mengenai keuangan. Ya. Prinsip hidup yang baik itu kan bahwa pemasukan dan pengeluaran itu tidak seimbang, tapi pemasukan harus lebih besar daripada Ya. Pengeluaran. Oke. ya. Jadi kembali lagi memang
kalau kita tidak mau hidupnya terjerat utang kiri kanan gitu, tentunya satu kan kita harus mengerti konsep tadi, ya, terima uang berapa, keluar uang berapa, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus disiplin memakai keuangan kita. Right? Yang ketiga, kita juga harus tahu kemampuan ya, jangan ikut-ikutan tampil mau keren gitu ya, membeli barang supaya terlihat sama teman-temannya ini wow gitu ya. Ada orang pernah nulis begini, banyak orang membeli barang mewah ya untuk supaya dia tampil, tapi orang-orang yang melihatnya tidak mengapresiasi. Zaman sekarang kan banyak orang tuh tampil di sosial media ya, mau kelihatannya keren, mau kelihatannya mewah gitu ya semuanya, tapi belum tentu orang-orang yang melihat Instagram dia, Facebook dia itu juga mengapresiasi itu. Jadi akhirnya ujungnya untuk apa? Jadi no point gitu. Jadi setelah dia berusaha untuk mengeluarkan sejumlah dana, toh ternyata tidak diapresiasi juga oleh orang-orang Yang sekitar parahnya, situ. mengeluarkan sejumlah dana, berhutang pula. Berhutang pula, kredit. What for gitu ya. Jadi memang kembali kalau saya sih selalu berpikir gini, dalam hidup ini kita harus bisa membedakan antara need and want. Apa yang kita perlu, apa yang kita mau. Yang kita perlu tentunya kan kita utamakan kan, prioritaskan. Tapi yang kita mau itu kan kadang-kadang nice to have. Tapi nggak punya pun nggak apa-apa. Coach, saya jadi pengen nanya juga nih Coach. Kan tadi Coach bilang disiplin, hemat, terus menabung. Tapi terkadang tuh ada kebingungan nih Coach. Bagaimana membedakan antara kita ini beneran disiplin atau hemat atau Pelit. Iya, atau pelit gitu Coach. Karena ada beberapa orang yang pada akhirnya ujungnya jadi pelit gitu Coach. Bahkan sama diri sendiri mungkin itu pandangan masyarakat. Bagaimana Coach menanggapi itu? Nah, lu pernah baca mengenai frugal living ya? Di situ kan bilang hidup hemat. Tapi hidup hemat itu kan bukan berarti hidup pelit. Contohnya misalnya ada beli sepatu nih. Ada 2 merek, sepatu A, sepatu B. Sepatu A murah, sepatu B mungkin harganya 2 kali lipat. Tapi sudah terkenal bahwa kalau sepatu A dipakai paling setahun rusak. Tapi kalau yang sepatu B dipakai 3 tahun nggak rusak. Frugal living tuh yang pilih yang mana nih? Waduh. 3 tahun mungkin yang 3 tahun kan, gitu loh. Jadi memang artinya kan bukan hidupnya pelit, tapi berhemat dan efisien. Efisiensi yang ditekankan. Efisiensi ya Coach. Efisien. Mungkin saya juga mau nanya sama Coach Yungki ya. Tadi kan Coach Yungki juga di awal sudah sempat bilang di opening bahwa berita baiknya bahwa uang itu juga ternyata bisa jadi hamba yang baik. Kalau kita bisa mengendalikannya gitu. Jadi mungkin orang tuh perlu tahu Coach di titik mana dia adalah hamba uang atau uang itu bisa menjadi hamba dia gitu. Gimana tuh Coach? Oke, kita kembali lagi kepada satu firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Gitu. Memang kembali lagi, kalau kita mengikuti firman Tuhan bahwa kita hidup dengan satu purpose jelas. Ya, tentunya kita harus menghidupkan diri kita sendiri, hidup kita pun harus berbuah dari berbagai sudut tentunya gitu. Dan kemudian yang kedua, dari kita bekerja dengan baik, tentunya punya hasil. Hasilnya adalah uang. Yang ketiga adalah kalau kita punya uang, kita harus bisa memakainya juga dengan bijaksana. Jangan kita tuh istilahnya mengutamakan uang ya, sehingga tuh fokusnya hanya bagaimana gue dapat uang. Padahal ujungnya kan kita dapat uang ini karena kita mengikuti firman Tuhan. Kita hidupnya berbuah. Kalau seperti itu artinya berarti kan kita menomorduakan yang lain, termasuk Tuhan. Bisa jadi. Kalau saya pribadi ya, saya belajar selalu mengingatkan diri saya bahwa yang utama itu adalah Tuhan. Ya, dia sumber dari segala-galanya. Kemudian buat saya yang kedua itu adalah keluarga. Kita punya tanggung jawab nih. Ya, keluarga itu kan titipan Tuhan buat kita. Mau suami, mau istri, mau anak. Bagaimana kita menjaga mereka. Nah, untuk menjaga mereka kita harus kerja. Supaya kita bisa memberikan nafkah kepada keluarga dengan layak. Gitu. Jadi kembali lagi kan, apakah kita hamba uang atau enggak, ya dari situ pandangannya. Banyak orang mengatakan kan, money is not everything. Tapi we need money for everything. We need money for everything. Tapi caranya apa ya? Kita harus bisa melakukan hal-hal yang tadi saya katakan tadi sebelum kita mendapatkan uang tersebut gitu loh. Dan uang itu bukan yang utama, tapi uang itu untuk kita bisa menjalankan hidup. Ya, tentu dengan uang itu juga kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan juga.
Ya, ya. Coach, kita ada dua sahabat kita nih, Coach. Ada Samuel dan Claudia yang akan segera bergabung dengan kita. Sure. Mereka adalah orang-orang yang sering membagikan tentang frugal living juga, seperti yang Coach bilang tadi. Oke, seru Dan nih, kita pengelolaan akan dengerin. uang tentunya. Kita akan dengerin. Nah, kita akan lihat dulu profil mereka ya berikut ini. Samuel Ray dan Claudia Abednego, atau dikenal dengan Samuel and Claudia, keduanya merupakan lulusan Ritsumeikan Asia Pacific University dengan gelar Bachelor of Business Administration. Dengan pengalaman kerja di berbagai perusahaan multinasional, pasangan suami istri ini gencar membagikan pengalaman dan pengetahuan mereka seputar karir, pengelolaan keuangan, serta gaya hidup frugal living melalui media sosial. Bagi mereka, setiap orang muda tentu dapat mencapai kemerdekaan finansial asal didukung pengelolaan keuangan yang tepat serta konsisten menerapkan gaya hidup hemat. Nah, kita sudah melihat video daripada Samuel dan juga Claudia. Nah, kita sangat terinspirasi sekali dari Samuel dan Claudia. Di sini kita akan menyiapkan beberapa pertanyaan untuk Samuel dan juga Claudia. Pertama adalah bagaimana ketika kalian tuh bisa sampai jatuh ke dalam keuangan yang buruk gitu. Jadi sebenarnya dibilang pengelolaan uang yang buruk, lebih tepatnya waktu masih muda sih uang yang dikelola belum gitu banyak ya. Waktu itu masih gaji first jobber gitu kan. Jadi ya sebenarnya yang dikelola juga sebenarnya nggak gitu banyak lah. Tapi kalau mungkin bisa kembali lagi gitu ya ke zaman waktu mulai kerja, jangan terlalu pelit terhadap diri sendiri. Karena kalau saya dari dulu masalahnya itu terlalu pelit gitu ya. Jadi kayaknya semua uang yang diterima maunya semuanya langsung ditabung gitu. Nah, kalau aku ngerasa aku tuh dulu boros banget, jadi nggak ngerti bahwa uang itu jangan cuma dipakai untuk sekarang, tapi juga ada masa depan yang harus dipikirin gitu, nabung untuk hari tua, nabung untuk nikah, nabung untuk punya rumah dan segala macam. Nah, itu baru kena batunya tuh pas ya udah selesai kuliah, mulai kerja. Nah, di situ orang tua bilang, pokoknya nanti mulai dari sekarang kamu mau apa-apa, kamu udah bisa biayain sendiri ya, karena kamu udah punya uang sendiri. Wah, itu kayak disambar petir pisang bolong gitu. Wah, selama ini cash flow-nya lancar, artinya masuk 100%, habis 100% gitu. Lancar banget cash flow-nya, nggak ada yang disisain gitu maksudnya gitu. Nah, itulah buat aku, kalau tadi kalau bisa balik lagi kepengen lebih bisa menikmati hidup, nah aku mungkin lebih bijak kali ya, gimana caranya ngelola keuangan supaya nggak selancar itu cash flow-nya, alias boros gitu. Menarik. Nah, ini menarik nih, Sam menarik. sama Claudia. Mungkin aku mau nanya gini. Kalian kan ada dua hal yang berbeda. Satu mau menikmati hidup, satu lagi yang mau hidupnya lebih irit. Any konflik yang kalian liwati nggak? Kita banyak kalibrasi sih, khususnya selama COVID ya, karena gaya hidupnya jadi nggak terlalu berbeda. Karena kita tinggal sama-sama, terus makan siang bareng, segala macam, masak segala macam. Tapi berasa banget dulu waktu masih kerja masing-masing, masih keluar rumah masing-masing, itu aku tuh kepengen pegang yang namanya uang saku. Yang terhadap uang saku ini pokoknya akuntabilitasnya adalah aku sendiri, gitu. Nah, sementara kalau nyisa, lu kasih tau gua supaya kita bisa tabung lagi gitu kan. Jadi konfliknya mungkin di situ ya. Oke, tapi Samuel dan Claudia kita juga tahu bahwa kalian sudah sering banget untuk membagikan tentang frugal living ini ya. Boleh nggak diceritain seberapa penting sih konsep daripada frugal living ini? Iya, jadi buat kami sebenarnya frugal living itu ya sebenarnya kita belajar untuk tetap hidup sederhana gitu ya. Walaupun misalkan gaji tambah terus kan nggak berarti gaya hidup harus tambah terus gitu ya. Kita belajar gitu untuk hidup dalam kecukupan lah gitu. Dari sisi kita sendiri kita belajar gitu juga untuk nggak cinta uang gitu ya. Kalau ya namanya manusia hidup pasti kita semuanya perlu uang gitu ya. Yeah. Tapi jangan jadikan uang itu tujuan akhir hidup gitu. Tapi kan sebenarnya uang itu kan sebenarnya hanya means ya, hanya alat gitu. Alat. Sebenarnya apa sih yang mau kita capai gitu? Misalkan buat kami stability gitu ya, atau kita mau kasih edukasi yang baik buat anak kami, mau bisa ajak orang tua jalan-jalan. Nah, tujuannya tuh yang dikejar itu gitu, bukan sekedar angka atau nominal berapa banyak uang yang bisa ditabung atau yang bisa kita earn gitu ya. Ada satu ilustrasi yang powerful ya menurutku. Aku baca buku Your Money or Your Life, di dalamnya dia tuliskan kalau lain kali kamu mau beli sepatu atau mau beli apapun gitu ya, jangan lihat nominal cicilannya atau jangan lihat nominalnya dalam mata uang rupiah gitu, tapi coba
kamu konversikan untuk dapetin uang segitu, misalkan pengen beli sepatu sneakers harganya 1 juta gitu. Nah, untuk dapetin 1 juta itu kamu udah mengorbankan berapa jam dari hidup kamu. Ketika kita mau membeli sesuatu, kita nggak bayar dengan kertas uang itu dapat kertas uang itu kita tukarkan waktu kita. Dan waktu kita tuh di bumi ini kan terbatas ya gitu. Sementara keinginan kita nggak terbatas. Nah, itu menurutku semakin banyak maunya kita hidup, maka semakin banyak uang yang kita perlukan untuk hidup, dan semakin lama kita bebas finansial. Betul. Gitu. Kalau kita banyak mau gitu, mau rumah dibesar-besarin, mau mobilnya mungkin kita bertiga gitu, satu rumah 3 mobilnya, tiap orang ada mobil, terus ada driver segala macam. Ya boleh gitu, lifestyle itu boleh dilakukan, tapi konsekuensinya adalah semakin banyak uang yang diperlukan untuk menyokong lifestyle itu. Gitu. Sementara kalau kita balik mindsetnya, kalau kita bisa hidup sederhana, terus kita bisa tekan pengeluaran kita, dan tekannya pun bukan tekan jadi yang hidup merana gitu, udah middle class aja, middle class lifestyle. Nah, kalau kita tekan lebih rendah, otomatis kita bisa lebih cepat bebas finansial gitu. Nah, ketika kita bebas finansial, kita menyadari bahwa kita menyadari bahwa tadi yang kalau bilang bukan soal uangnya, tapi soal waktu. Karena satu-satunya resource yang kita nggak bisa create lagi di hidup kita gitu ya, waktu. Kita nggak tahu kapan hidup kita ya Tuhan panggil lagi gitu. Jadi selama waktu itu masih ada, kami berpikir oke, mari kita cari uang gitu ya. Tapi uang ini jangan dijadikan penyokong gaya hidup gitu, tapi dijadikan alat supaya kita sedemikian rupa bisa lebih cepat bebas finansial, sehingga waktu yang tersisa nanti setelah kita bebas finansial, kita bisa bebas melakukan apa yang kita mau gitu. Jadi itu aku pengen bagiin aja sih, menurutku it's a very powerful illustration. Hidup itu harus bisa membedakan antara keinginan sama kebutuhan. Kebutuhan ya. Iya Benar. Iya. Ini juga ada pertanyaan dari netizen ya. Boleh, mungkin ini saya rasa Coach Yungki juga bisa bantu jawab selain Samuel dan Claudia ya. Jadi netizen itu mempertanyakan bagaimana membedakan antara kita manage money dan money manage us. Gimana? Mungkin Samuel dulu atau Silakan. Ya. Jadi menurut kita kebebasan itu paradoks. Ya, paradoks itu kan sesuatu yang aneh gitu ya. Ya. Semakin kita hidup seenak kita, maka semakin susah kondisi keuangan kita biasanya. Tapi justru dengan kita mau disiplin, mengelola hidup kita dengan saklek gitu ya mungkin kedengarannya nggak enak, tapi justru ketika kita udah yang kami rasakan gitu ya, bulan ke bulan kami melihat net worth kami meningkat, kemudian kami bisa memproyeksikan mimpi kami untuk bebas finansial usia 35 kayaknya bisa kejadian nih gitu, bahkan bisa-bisa lebih cepat nih kejadiannya gitu. Luar biasa. Itu apa ya? Justru kan jadi freedom di situ gitu. Tapi gimana cara mencapai freedomnya dengan kita disiplin kan? Jadi paradoks ya, sesuatu yang aneh. Sesuatu gitu. yang aneh ya. Justru kita mencapai sesuatu yang kita inginkan itu dengan hidup disiplin. Jadi mungkin balance-nya sejauh mana? Nah itu mungkin teman-teman yang masing-masing bisa nyetel gitu. Karena kan kami juga tahu nggak semua orang pasti langsung bisa gitu seperti kami 50% income-nya ditabung gitu ya. Tentu mulai dengan 10%, 20% dan seterusnya gitu. Tapi prinsipnya sih kalau aku percaya yaitu paradoks tadi ya. Kalau kita mau mencapai freedom, kalau kita mau bebas finansial, memang ada harga sih yang harus dibayar. Jadi mencapai kebebasan dengan tidak terlalu bebas gitu ya Samuel ya. Iya. Mungkin kita juga mau tanya sama Samuel Claudia tentang bagaimana kalian memprioritaskan budgeting kalian gitu ya. Apakah pastinya ada di dalamnya ada perpuluhan atau memberi kepada orang tua, itu bagaimana? Karena itu jadi tantangan banget buat millennials juga ya zaman sekarang. Yang pastinya itu tadi dari pemasukan kita udah pasti 10% itu perpuluhan ya. Pasti ya. Lalu kita juga ada seperti dana charity gitu ya. Kita kasih judul amplopnya dana charity. Nah itu macam-macam sih. Ada yang kita buat support anak asuh gitu. Lalu ada juga memang misalkan ada teman-teman adalah beberapa kali menolong gitu ya mereka dengan dana itu. Lalu ya udah lalu juga kita masih support orang tua ya, sama-sama masih kasih ke orang tua karena ya sekali lagi kalau dari orang tua saya memang karena sudah tidak bekerja, kalau orang tua saya memang masih bekerja ya, tapi saya memang out of love gitu, out of gratitude saya mau support orang tuanya juga. Baru abis itu ya untuk kita sendiri gitu, untuk urusan rumah tangga kami sendiri gitu, untuk yang hal-hal seperti groceries ya tadi itu kami merasa makanan hari-hari itu sesuatu yang kita bisa hemat gitu ya, maksudnya nggak usah selalu jajan, nggak usah selalu harus makan mewah gitu ya di restoran gitu kan, akan lebih hemat kalau kita bisa masak sendiri di rumah gitu.
Lalu untuk ada lagi misalkan budget-budget seperti untuk anak gitu. Kebetulan anak kami taruh di daycare gitu. Karena kondisinya kan kami berdua harus bekerja dan kita tinggal ya cuman bertiga gitu ya. Maksudnya nggak ada mertua yang bisa dititipin ngeliatin atau ada adik yang bisa titip ngeliatin, nggak ada mbak juga gitu. Jadi ya memang anaknya di daycare ini ya biaya ini juga akhirnya kita keluarkan gitu tiap bulan. Mungkin pernah dengar perumpamaan gitu kan, kalau misalkan ada satu vas gitu kan kita harus isi dari batu-batu yang besar, terus ada sampai kerikil-kerikil, gimana caranya biar semuanya masuk. Yang masuk pertama itu kan batu yang besar-besar dulu gitu. Jadi yang paling utama dalam hidup ini apa gitu kan, ya itu tadi perpuluhan, memberi gitu. Lalu yang kecil-kecil itu nanti semuanya tuh cukup gitu. Nanti ya gitulah, matematika Tuhan sih luar biasa ya. Saya seumur hidup saya gitu, saya lihat orang tua saya juga ya itu nggak ada kerjaan, kok bisa anaknya tiga-tiga semua kuliah jadi orang gitu ya semuanya. Itu sih benar-benar dari Tuhan ya. Dari Iya. Tuhan kembali lagi ke Tuhan ya. Jadi istilah Claudia menarik, matematikanya Tuhan. Matematikanya Tuhan itu perlu dicatat itu. Mungkin saya mulai satu pertanyaan lagi ya buat Samuel dan Claudia ya. Kalau boleh kita dengar bagaimana persentase budgeting kalian. Boleh nggak di-share buat wise people di sini? Iya, boleh tapi nggak inget ya. Ini sebenarnya budgeting itu kan itu ya berevolusi ya. Sebenarnya kalau kita bilang dari awal saya kerja gitu ya, tadi gaji awal saya cuma 5 juta, saya mesti support adik saya 2, orang tua saya itu bisa dibilang 50%, 60% itu ke orang tua, ke adik-adik gitu. Karena saya harus melunasin utang mereka juga gitu. Mungkin yang saya tabung waktu itu 5-10% gitu. Lalu ya ada kadang-kadang ada bonus atau ada uang lemburan gitu, itu juga ditabung. Tapi ya makanya itu kan berevolusi ya. Sekarang kan kita kondisinya udah beda gitu. Maksudnya adik-adik saya semuanya juga udah kerja, kita bisa sama-sama support orang tua. Jadi pastinya persentasinya tadi yang buat orang tua 50-60% ya sekarang udah nggak segitu gitu. Mungkin ya kita total ya untuk memberi perpuluhan segala macam mungkin ada 20% gitu kali ya. Lalu untuk untuk kita rumah tangga sendiri termasuk anak itu kurang lebih ya 15-20% gitu ya, itu udah termasuk biaya maksudnya untuk cicilan mobil dan lain-lain gitu ya. Udah sebenarnya sisanya itu ya ditabung jadinya. Wow. Tapi mungkin saya share juga, Pri. Secara umum formulanya kalau di perbankan ya, kita ngeliat orang itu bahwa orang itu kalau punya income 10, wajarnya tuh mereka bisa sisihkan 30% untuk nabung. 70% dipakai untuk ongkos hidup dan lain-lain semuanya. Jadi memang itu formulasi umum. 30%. Tapi sekarang kan kalau kita lihat belajar dari Samuel sama Claudia, yang mereka justru sisihkan 50%. Ini sangat luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Wow. Thank you ya Samuel dan Claudia sudah sharing banyak hal. Thank you. Ya terus jadi berkat ya. Terus jadi berkat. Kita berjuang untuk terus jadi terang untuk bagi teman-teman kita. Iya. Amin. Thank you Samuel dan Claudia. Thank you. God bless you. God bless you. Thank you semuanya. Kita belajar banget bahwa pengelolaan uang yang baik bukan hanya meningkatkan kualitas hidup kita, tapi juga bisa menghindarkan kita dari berbagai kesulitan saat kita tidak bisa mengelola uang dengan baik. Nah, wise people, berikut adalah beberapa pertanyaan yang wise people bisa gunakan sebagai bahan personal check up. Yang pertama, apakah wise people dalam membeli barang didorong oleh keinginan dan bukannya kebutuhan? Pertanyaan kedua, apakah wise people sering merasa kekurangan dengan penghasilan yang saat ini Anda miliki? Pertanyaan ketiga, apakah permasalahan keuangan sering menjadi pemicu konflik di dalam hubungan dengan pasangan? Pertanyaan keempat, apakah kehidupan finansial wise people sembrono dan tidak memiliki rencana masa depan? Pertanyaan kelima, apakah perpuluhan belum menjadi gaya hidup wise people? Wise people, jika sebagian besar pertanyaan tadi dijawab ya, maka saya ajak Anda berkomitmen untuk berubah. Firman Tuhan di Matius 6 ayat 24 mengatakan,
kita tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan juga kepada Mamon. Karena hati kita akan mendua. Kita harus berfokus mengabdi kepada Tuhan. Untuk itu saya akan mengajak teman-teman semua untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang mengucap syukur kalau hari ini kami dapat membahas bagaimana mengelola keuangan dengan baik, sesuai dengan apa yang Kau ajarkan pada kami semua. Kalau hari-hari ini kami sudah mengelola dengan baik, kami mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan. Tapi kalau hari ini kami masih mengelolanya dengan kurang baik, Tuhan Yesus izinkan Roh Kudus menuntun setiap kami. Sehingga kami diberikan wisdom untuk bisa mengelola keuangan kami dengan baik dan bijaksana. Kami serahkan Tuhan, kembali lagi, semuanya hanya ke dalam tangan. Engkaulah Allah bagi kami. Engkau adalah Bapa bagi kami. Engkau yang akan menuntun kami, Engkau akan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, buat kalian yang rindu untuk didoakan secara pribadi, saya mengajak kalian untuk menghubungi nomor yang tertera di layar. Di sini akan ada sahabat-sahabat yang mendengarkan pergumulan kalian dan berdoa untuk kalian. Ya, kita telah sampai di penghujung acara episode kali ini tentang pengelolaan keuangan. Buat Anda yang ingin belajar lebih lagi tentang pengelolaan keuangan, kalian bisa mengunjungi portal kami di www.jawaban.com. Dan jangan lupa juga untuk follow dan subscribe kami di media sosial, Instagram, Facebook, TikTok, dan juga YouTube channel Jawaban. Di sana Wise People bisa menuliskan komentar atau mengajukan pertanyaan seputar dunia karir dan pekerjaan. Sekian perjumpaan kita kali ini. Saya Prima. Dan saya Olivia. Saya Yungki Setiawan. Ingat, apapun yang Anda hadapi, pasti ada jawaban.